Ini udah bisa dimulai kan? Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bu Desi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok A yang beranggotakan Stephen, Domen, Salsa, dan saya sendiri Tessa akan mempresentasikan tentang Eiger dan The Hedonic Experiential Model. Nah, di sini yang akan kami bahas yaitu teori HMM, data, analisis, dan rekomendasi. Nah, masuk pada slide yang pertama, sudut pandang HMI ini meyakini bahwa seseorang sering mengkonsumsi suatu produk demi kesenangan fantasi, perasaan tertentu, atau dalam upaya memperoleh penghiburan atau stimuli indera. Nah, aspek fun, fantasis, dan feeling ini sangat ditekankan dan menjadi perhatian utama dalam program melibatkan teori HEM ini. Jadi kita masuk pada data. Eiger diluncurkan pertama kali pada tahun 1989 sebagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan perlengkapan dan peralatan bagi gaya hidup para penggiat alam terbuka. Eiger ini menyediakan 3 kategori produk utama, yaitu mountaineering, riding, serta authentic. Nah, Eiger sendiri ini juga memiliki visi dan misinya. Visi dari Eiger sendiri itu ingin menjadi perusahaan yang memberkati di dalam bisnis gaya hidup. Kemudian untuk misinya, dengan semangat terhadap keberlanjutan, kami menyajikan kepuasan yang penuh pengalaman bagi pelanggan dalam bisnis gaya hidup. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen dari brand equity, yakni yang kita kaji di sini adalah brand awareness dan juga brand loyalty. Nah, kita masuk ke brand awareness dulu. Nah, yang pertama kita akan bahas ini. Di sini kita melihat bahwasanya dari survei yang telah kita lakukan, Eiger menempati peringkat pertama sebagai brand yang banyak dipilih oleh responden terkait dengan perlengkapan kegiatan outdoor. Kemudian di sini kita bisa melihat juga bahwasanya 10 responden memilih logo brand Eiger dan direpresentasikan sebagai gunung. Nah, di sini kita melihat adanya brand recognition. Kemudian kita bisa melihat jawaban dari responden selanjutnya itu outdoor segitiga, keren, Versa Bersari, dan lain-lain. Nah, kemudian sesuai jawaban terbanyak responden, gambar gunung dalam logo Eiger ini mencerminkan bahwa produk yang mereka hasilkan itu cocok digunakan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, luar lapangan, dan menjelajahi alam seperti mendaki gunung, hiking, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dalam logo. Logo di sini berfungsi sebagai sistem tanda untuk memproses dan merespon stimulus komunikasi pemasaran, yakni pada ukuran, ada bentuk, warna, dan angle. Di sini konteksnya adalah brand Eiger itu sendiri. Kemudian responden mampu juga memberikan pandangannya tentang logo Eiger, di mana ini menjadi tahap awareness. Kemudian ada brand recognition di sini, konsumen mampu merespon, juga konsumen mampu untuk mengenali Eiger dipicu dari tampilan visual produk brand, logo, dan warna Eiger itu sendiri. Kemudian brand recall-nya di sini konsumen memiliki ingatan mengenai merek Eiger. Kita masuk ke dalam brand loyalty. Nah, di sini secara singkatnya kita menemukan bahwasannya responden kami telah mendapati bahwasannya jawaban terbanyak dari aspek brand loyalty ini sendiri adalah dari aspek kualitas. Nah, di sini aspek kualitas menjadi alasan dari responden yang telah kita canangkan, yakni menjadi aspek terbanyak, ya, ini aspek kualitas yang dipilih, ya. Eiger dipilih daripada brand-brand lainnya. Berikutnya kita masuk pada bagian analisis. Fenomena yang terjadi pada Eiger ini dapat dikaitkan dengan fenomena IMC, di mana Eiger berhasil menjadi top of mind produsen penghasil pakaian outdoor. Dan oleh karena itu kita dapat katakan bahwa Eiger telah berhasil juga mengolah sistem tanda menggunakan kode-kode yang merepresentasikan nilai-nilai, sikap, dan keyakinan brand Eiger itu sendiri. Oke, kita masuk pada slide selanjutnya. Meskipun Eiger telah menjadi
top of mind produk penghasil pakaian outdoor. Namun di sisi lain, tren saat ini secara global telah bergeser. Saat ini tren telah fokus pada isu-isu lingkungan atau sustainability. Dari 9 tren yang sudah dipaparkan dalam PPT, kami mengambil 3 tren utama, yaitu generation transparency, circular economy, dan water consumption. Nah, tren yang pertama, generasi transparan, merupakan generasi Z yang saat ini mereka sedang berumur 17 hingga 25 tahun. Karakteristik dari generasi ini adalah mereka menuntut transparansi, authenticity, dan honesty atau kejujuran dari sebuah brand atau perusahaan. Kemudian tren yang kedua adalah circular economy, yang dimana perusahaan dan brand saat ini dituntut untuk mampu mengolah, menggunakan kembali, dan manufacture produk yang dihasilkan sehingga tidak menjadi linear. Yang ketiga adalah water consumption. Dan water consumption ini sangat berkaitan erat dengan perusahaan tekstil berbasis tekstil seperti Eiger itu sendiri, di mana pada pembuatan produksi satu kaosnya sendiri membutuhkan 3.000 liter air. Nah, ketiga trend drivers ini akan membentuk sebuah persona konsumen masa depan yang rupanya menurut analisis kami tidak sesuai dengan yang dilakukan Eiger saat ini. Eiger mengatakan bahwa dalam visinya dia akan mengedepankan keberlanjutan, namun rupanya melalui websitenya kita tidak melihat satupun kampanye tentang keberlanjutan atau sustainability yang terkait dengan isu lingkungan. Yang ada malah banyaknya tombol shop now dan hot item serta sale yang menunjukkan bahwa lebih condong ke fast fashion ya. Pada akun Instagramnya pun juga begitu. Tidak begitu kelihatan kampanye-kampanye yang melibatkan produk yang sustainable. Hanya menggunakan nuansa-nuansa alam saja. Dari sana, kita melihat adanya gap antara market dengan Eiger itu sendiri. Yang pertama adalah market yang menuntut sustainability, namun produk Eiger pun tidak bisa memenuhi ekspektasi dari konsumen tersebut, yaitu minimnya produk daur ulang. Kemudian market juga menuntut adanya transparansi, bagaimana produk itu dibuat atau diolah, namun di website Eiger sekarang kami tidak melihat adanya footprint yang disajikan. Dari sana, jika ini terus berlanjut, maka Eiger bisa berpotensi kehilangan customer atau pelanggan yang mulai memperhatikan tentang sustainability. Berikut rekomendasi yang kami berikan. Rekomendasi yang kami berikan adalah kami menyarankan Eiger untuk dapat menerima branding inisiatif atau bertambah terhadap produknya sehingga dapat menghemat sumber daya alam yang digunakan dan kemudian dapat dijual lagi. Lalu kami juga terus menyarankan lebih banyak produk yang berbasis daur ulang dengan melakukan kampanye di R1, Eiger for Life, dan For the Nature yang dimana kampanye ini berbasis pada sustainability. Lalu berikutnya rekomendasi TM kami yang pertama adalah Know Your Clothes Are Made, yang artinya konsumen Eiger dapat merasakan secara langsung mulai dari bahan sampai produk jadi dari Eiger ini. Next. Lalu yang kedua adalah Eco Fashion Show. Yang disebut Eco Fashion Show adalah fashion show yang menggunakan pakaian-pakaian yang berbasis menggunakan produk daur ulang. Next. Lalu yang terakhir adalah in-store demos produk, yang artinya konsumen juga dapat menikmati atau merasakan secara langsung produk jadi dari Eiger ini dengan mengetesnya menggunakan air, karena produk Eiger ini terkenal dengan produknya yang anti air. Next. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Lalu dari rekomendasi yang kami paparkan tadi, kami bertujuan untuk membawa Eiger untuk menjadi yang terdepan sebagai produsen pakaian outdoor yang ramah lingkungan dan mendapatkan nilai keberlanjutan di Indonesia. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih. Stop ya.